Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat tahun baru. Hari ini Sabtu 15 Januari 2022, firman Tuhan akan menguatkan kita dalam beraktivitas. Namun sebelumnya, marilah kita persiapkan hati dan waktu kita dalam saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan hari ini bagi kita Bapak Ibu tertulis dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1. Begini tertulis, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Di bahasa Batak Dedok, dirajumi jolmaima hami parhaladuni Kristus jala juara bagasniaka hahomioni di Batak. Demikian firman Tuhan. Jadikan penderitaan menjadi obat penyemangat. Itulah judul teks kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berbicara soal hamba-hamba Kristus yang telah memberikan waktu, hati, dan pikirannya dalam hal melayani, menghabiskan waktu dalam pekerjaan pelayanan, menunjukkan iman yang tangguh dan tekun dalam menghadapi berbagai tantangan. Medan lapangan pelayanan silih berganti dan diwarnai berbagai suasana pelayanan yang berbeda di setiap tempat. Maka jika seorang hamba Kristus dipakai Tuhan dalam mengabarkan Injil sukacita kabar baik ke seluruh dunia, tentu dituntut kesetiaan, ketekunan, kerendahan hati, dan komitmen, dan juga pengabdian dalam pelayanan. Semua itu harus berdasarkan kecintaannya kepada Tuhan dan karena kasih-Nya yang masih memberikan kesempatan waktu dalam kehidupan menjadi bagian dalam pemberita Injil keselamatan. Kasih-Nya yang besar akan menuntun hamba-hamba Kristus kepada kesabaran yang penuh sukacita, agar pelayanan tersebut menumbuhkan sukacita yang tanpa pamrih. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, rahasia kerajaan Allah yang terselubung akan menjadi warisan yang sangat kita rindukan untuk kita dapatkan kelak. Maka sebagai hamba Kristus yang turut menderita di dunia, namun di balik penderitaan itu, kita akan tahu seberapa besar rahasia kasih Allah yang kita temukan di balik penderitaan tersebut. Maka demikian jugalah Paulus dalam teks ini, ketika dia melakukan pelayanannya sebagai hamba Kristus yang mau menderita di dunia, dan sepak terjangnya dalam pelayanan tentu patut diteladani. Itulah sebabnya Paulus dalam komitmennya mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Demikianlah kita sebagai hamba Kristus yang percaya dan ditebus dalam darah-Nya yang kudus, kita hendaknya melakukan pelayanan dengan baik, walau harus melewati banyak penderitaan. Namun, jadikanlah penderitaan itu menjadi obat penyemangat hidup kita untuk menuju kepada kemenangan, dan kemenangan yang sembuh dari derita luka di dunia ini. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, kiranya nats ini akan menguatkan kita, menyemangati kita, dan semakin berpengharapan di dalam Dia untuk melakukan segala apa yang baik. Salam sehat, salam sukacita dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu yang masih memberikan kami kekuatan, kesehatan. Maka kuatkan kami untuk melakukan setiap aktivitas kami. Kesempatan hidup adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Maka ampunkan segala dosa pelanggaran kami pun layak menjadi anak-Mu dan menerima berkat-Mu.
Inilah doa kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.